Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang sedang berada di gereja ini maupun yang berada di rumah yang sedang mengikuti ibadah dengan live streaming, shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini yaitu minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang ditentukan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan 28. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, baik yang sedang berada di gereja ini maupun yang sedang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming, khotbah kita pada minggu kita hari ini hanya 2 ayat, cukup singkat ayatnya. Dan justru 2 ayat pun juga mewakili 2 pendapat tentang kebahagiaan. Pendapat seorang wanita atau mungkin juga seorang ibu, dan pendapat Tuhan Yesus Kristus. Berbeda pandangan mereka tentang kebahagiaan. Wanita atau seorang ibu mengatakan kebahagiaan itu dengan mengatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus. Luar biasa bahagia ibu yang telah melahirkan engkau dan membesarkan engkau. Tetapi Yesus berkata, pandangannya tentang kebahagiaan, berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dari 2 pandangan ini, pandangan ibu yang mengatakan berbahagia ibu yang memiliki anak seperti Yesus. Yesus mengatakan berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di hatinya. Jika kita disuruh memilih dari pendapat yang 2 ini, pendapat mana yang kita setujui? Apakah pendapat wanita itu atau pendapat Yesus? Bagaimana jika kita suruh memilih? Enggak ada, blanko. Siapa yang setuju dengan pendapat wanita ini? Siapa yang setuju dengan pendapat Yesus tentang bahagia? Begitulah berbagai macam pendapat manusia tentang kebahagiaan. Berbagai ragam kriteria-kriteria manusia tentang bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia.
Tidak ada seorang pun manusia yang tidak ingin bahagia di dalam hidupnya, kecuali mungkin orang yang sudah tidak waras lagi. Karena memang itu yang kita dambakan. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan kita mendambakan supaya kita berbahagia. Ada orang yang mengatakan dan selalu diidentikan kebahagiaan itu adalah dengan menikah, sehingga kita sering menyalam orang yang menikah, selamat berbahagia. Apa benar kalau sudah menikah bahagia? Sudah terjamin? Belum tentu juga. Bagaimana mengelola rumah tangganya? Karena rindunya akan kebahagiaan itu, maka manusia berusaha mencari supaya mendapatkan kebahagiaan. Ada orang mencari kebahagiaan dengan berkeliling dunia dan dia merasa bahagia. Tapi ada pula orang yang menyendiri di rumah, dia sudah merasa bahagia. Ada orang merasa bahagia ketika dia bekerja keras. Tetapi ada pula orang merasa bahagia dengan bermalas-malas, hanya duduk-duduk ongkang-ongkang kaki di rumah, dia rasa bahagia. Ada orang merasa bahagia ketika sudah punya menantu. Tapi ada pula orang merasa bahagia kalau sudah punya cucu. Sering kita identikkan kebahagiaan itu dengan memiliki. Tetapi ada pula orang merasa bahagia walau makan dengan nasi pulen dan kemudian dengan ikan asin. Setelah selesai makan dia minum kopi yang kental dan mengisap rokoknya. Waduh, dia sudah merasa sangat berbahagia. Jadi berbeda-beda pandangan manusia tentang kebahagiaan. Disinilah khotbah ini ketika Yesus berbicara, mengajar di tengah khalayak ramai. Seorang ibu ada di tengah-tengah khalayak ramai itu. Dia begitu terpesona melihat pengajaran Yesus. Mungkin dia geleng-geleng kepala mendengar pengajaran Yesus. Dia sangat begitu berkesan melihat pengajaran Yesus yang berbeda dari segala rabbi-rabbi yang pernah dikenalnya, guru-guru agama yang pernah dikenalnya di dalam agama Yahudi. Begitu terpesonanya dia dengan khotbah, pengajaran dan kata-kata Yesus, sehingga ketika Yesus masih berbicara dengan suara yang kuat, dia berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan yang telah membesarkan engkau dan yang telah membimbing mendidik engkau." Bahagianya ibu itu. Mungkin si ibu berkata, seandainya ini anak saya, waduh, sangat bahagia saya rasa dalam hidup ini. Walaupun saya mati di dalam kebahagiaan melihat anak yang begini. Jadi seolah mungkin dia menyesal melahirkan anak yang tidak sedemikian. Begitulah pandangannya tentang kebahagiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga demikian. Sering kita identikkan kebahagiaan itu dengan memiliki. Orang berbahagia kalau sudah memiliki ini dan itu. Ada orang yang berbahagia kalau sudah punya gelar. Tapi ada pula orang yang berbahagia kalau sudah punya pacar. Banyak sekali ada yang berbahagia dengan memiliki ini, dengan memiliki itu. Dan seringlah kita mengidentikan memiliki itu, sehingga dalam hidup kita ini kita terus menerus mengejar supaya memiliki banyak, memiliki sebanyak-banyaknya apa yang kita inginkan, karena kita rasakan itu adalah kebahagiaan. Tapi setelah kita miliki, nyatanya tidak memberikan kebahagiaan.
Setelah kita mempunyainya, toh juga tidak memberikan kebahagiaan. Bisa saja mendatangkan keruwetan pikiran di dalam hidup kita. Mungkin ketika belum punya mobil, merasa bahagia kalau sudah punya. Tetapi ketika sudah punya, kempes di tengah jalan, lalu dia bersungut-sungut membawa mobilnya entah kemana bengkel. Atau mungkin ketika membayar pajak, atau mungkin juga ketika tertabrak, atau segala macam, banyak sekali masalah jadi muncul ketika saya memiliki ini. Begitu sering yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kita hari ini berbeda pandangan Yesus tentang kebahagiaan. Berbeda dari pandangan-pandangan kita, berbeda dari kriteria-kriteria manusia. Apa itu kebahagiaan? Sebenarnya kebahagiaan itu menurut cerita yang disuruh Tuhan 3 malaikat meletakkan kebahagiaan itu di dunia. Tuhan memanggil 3 malaikat, ini kebahagiaan, pergilah letakkan di dunia supaya manusia di dunia bahagia. Turunlah malaikat tersebut. Di tengah jalan mereka berembuk, kemana kita letakkan? Ke puncak gunung, kata malaikat pertama. 2 temannya tidak setuju. Nanti hanya pendaki gunung yang bahagia. Yang gak pernah mendaki gunung gak bahagia. Malaikat kedua berkata, ke dasar lautan. Wah, yang kedua temannya tidak setuju. Sebab nanti hanya penyelam yang akan dapat kebahagiaan. Tidak pernah menyelam ke laut, tidak pernah. Akhirnya malaikat ketiga membisikkan ke telinga kedua temannya, meletakkan kebahagiaan itu. Kedua malaikat itu tersenyum dan setuju. Sejak itulah manusia terus-menerus mencari kebahagiaan. Di mana diletakkan kebahagiaan itu? Saudara yang dikasihi Kristus, di mana diletakkan kebahagiaan itu? Yang dibisikkan oleh sang malaikat tengah malam. Ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan itu. Mari kita letakkan di dalam hati manusia. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Tergantung dari kita, apakah kita berbahagia atau tidak. Itu di hati kita sendiri, di hati masing-masing dalam menyikapi perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu Yesus berkata, kriteria kebahagiaan bagi Yesus, ketika wanita itu mendambakan seperti anak, mempunyai seorang anak seperti Yesus, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Itu pendapat Yesus. Setuju atau tidak setuju, tapi itulah pendapat Yesus. Siapa yang mau mendengarkan firman Allah dan menyimpannya di dalam hatinya, bagi Yesus itulah orang yang berbahagia. Biar dunia mengatakan tidak berbahagia, tapi Yesus berkata, inilah orang yang paling berbahagia. Jadi ibu yang mengatakan itu sudah menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Karena dia di sana telah mendengarkan pengajaran Yesus dan menyimpannya di dalam hatinya. Mari kita setiap dalam ibadah kita, baik ibadah minggu, baik ibadah sektor, kita mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, kemudian melakukannya agar kita menjadi orang yang berbahagia. Ingin menjadi orang yang berbahagia? Silahkan mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya. Selamat berbahagia. Tuhan memberkati. Amin.